Nama saya Anjali Putri Soputan, NIM 2004-3007, kelas 3A Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado. Nama mata kuliah saat ini Sistem Informasi Akuntansi. Nama dosen pengajar Jacqueline Gretiwenas, SE MSA AK. Materi saat ini yaitu Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Siklus pengeluaran kas adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan siklus pengeluaran untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. Pihak manajemen diharapkan mampu mengawasi dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses siklus pengeluaran yang membutuhkan kemudahan akses ke data terinci mengenai sumber daya yang digunakan dalam siklus pengeluaran, kegiatan yang mempengaruhi sumber daya tersebut, serta pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Dokumen-dokumen yang digunakan yaitu yang pertama Bukti Kas Keluar atau BKK. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. BKK ini juga dikirimkan kepada kreditur sebagai surat pemberitahuan dan sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Dan inilah flowchart pengeluaran kas. Bagian supplier membuat faktur rangkap 2, lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar atau BKK rangkap 3. Lembar 1 berserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran atau LP rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Berdasarkan BKK lembar 2 dari bagian pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas atau LPK rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Dan ini merupakan penjelasan dari bagan alir atau flowchart pengeluaran kas tadi. Sekian, terima kasih.